Halo Brosis, apa kabar? Jumpa lagi kita di kesempatan yang baik ini. Oke, untuk kesempatan kali ini film yang akan kita review nih atau kita bedah bersama adalah film yang bergenre fiksi ilmiah. Film ini menceritakan beratus-ratus tahun yang akan datang manusia sudah tidak hidup di rumah masing-masing ya, tapi hidup di kendaraan-kendaraan raksasa yang selalu bergerak mengelilingi bumi. Film ini akan dimulai dengan menampilkan seorang wanita muda sedang melihat menggunakan teleskop pada suatu objek di kejauhan. Setelah itu dia lalu bergegas pulang ke sebuah kota syarat penduduk, tempatnya tinggal. Tiba-tiba terdengar alarm tanda bahaya. Semua bergegas berkemas menyelamatkan diri. Ternyata mereka tinggal di semacam kota yang dibangun di atas kendaraan super besar. Saat itu ternyata kota mereka sedang menjadi incaran kota lain yang jauh lebih besar. Segala cara coba mereka lakukan untuk bisa menyelamatkan diri, termasuk harus rela melepaskan beberapa ruang penyimpanan makanan mereka. Ternyata kendaraan raksasa yang memburu mereka benar-benar sangat besar. Itu merupakan kendaraan lengkap yang di atasnya terdapat berbagai sarana penunjang bagi warganya. Kendaraan raksasa tersebut diberi nama London. Asik. Dan jadilah, setelah beberapa saat terlibat aksi kejar-kejaran, London berhasil menangkap kendaraan yang mereka buru dan lalu menariknya ke dalam. Scene kemudian berlanjut menampilkan si Tom yang sedang menunjukkan beberapa perangkat elektronik tua yang berhasil dia kumpulkan dari berbagai kendaraan yang pernah mereka tangkap. Kate, si wanita yang bersamanya, anak dari pemimpin tertinggi di dalam kota mobil tersebut. Semua warga kota mobil yang berhasil ditangkap kemudian diperiksa satu persatu sebelum mereka diterima bergabung dan tinggal bersama warga London yang lain. Di sana juga nampak seorang wanita bercadar yang kita lihat di awal film tadi dengan jeli memperhatikan keadaan sekitar, seperti ada yang sedang dia cari. Selain itu di sana juga ada si brewok pemimpin London, anaknya juga si Tom, yang sedang membicarakan hal cukup serius yang entah apa itu sebenarnya. Tiba-tiba terjadi keributan kecil antara para warga yang ditangkap versus penjaga. Si Pak Brewok bergegas merapat untuk melerai, namun tiba-tiba, cerut, perutnya langsung saja nih dikucrut oleh si wanita bercadar yang sedari tadi ada di sana. Untung ada si Tom yang berusaha menghalangi saat si wanita mencoba menancapkan pisaunya untuk kedua kalinya. Para aparat keamanan pun datang. Maka terjadilah adegan kejar-kejaran antara mereka. Hingga tiba di ruang bawah tempat peleburan besi sisa-sisa kota yang tertangkap. Sebenarnya si Tom sudah berhasil menangkap si wanita, namun si wanita lebih memilih melepaskan genggaman tangan si Tom agar dia bisa jatuh ke dalam lubang pembuangan. Tapi sebelum itu dia berpesan kepada Tom agar berhati-hati karena si brewok sangatlah kejam. Dia akan tega menghancurkan dan menyingkirkan siapapun yang menghalangi jalannya. Setelah itu si wanita berseluncur bebas ke bawah sana. Pak brewok akhirnya tiba di tempat tersebut. Dengan polos Tom lalu menceritakan apa yang dikatakan si cadar padanya. Itu membuat Pak brewok lalu mendorong Tom ke dalam lubang pembuangan untuk menghilangkan jejak. Ternyata kejadian barusan diam-diam juga disaksikan oleh Agus, teman si Tom. Ya kita sebut aja Agus lah karena namanya belum muncul ini. Syukurlah si cadar dan Tom ternyata belum modar setelah terjatuh ke dalam pembuangan. Mereka berdua terjatuh tepat ke dalam jejak raksasa yang saking besarnya mungkin sama dengan tanggul BKT ya, banjir kanal Timur yang di Jakarta Timur itu. Mereka kemudian coba mencari jalan keluar dari sana. Scene kemudian bergeser menampilkan si brewok sangar yang ternyata bernama Valentine sedang menemui seorang teknisi tua namun tetap smart guna menyerahkan sebiji onderdil sebagai pelengkap suatu proyek rahasia mereka. Pada Pak Valen, si tua juga bilang kalau penjara telah berhasil menangkap robot pemusnah. Si Valen bisa memanfaatkan robot tersebut untuk memburu wanita bercadar yang sampai kini belum kita tahu siapa namanya. Di tempat mereka berlindung, si wanita dan Tom setelah berbagi roti berusia ratusan tahun
Mereka lalu berbagi cerita, sehingga si wanita tertidur. Saat terbangun, si wanita, kita sebut saja Jessica, malah mendengarkan si Tom yang sedang memanggil kota raksasa. Dengan cekatan, si wanita langsung menarik Tom sesaat sebelum peluru-peluru pengait yang ditembakkan mengenai Tom. Sempat terjadi kejar-kejaran antara kendaraan raksasa versus Tom dan Jessica. Bahkan hampir saja keduanya dilindas dan menjadi seperti adonan serabi andai gak ada Pak Tua juga istri yang segera menyelamatkan mereka. Keduanya tinggal di dalam kendaraan berbentuk kelabang besi raksasa. Jane, anak si Valen, kemudian menemui Belvis, teman Tom, untuk menanyakan ada apa sih sebenarnya yang terjadi. Padanya Belvis lalu bilang ayahnya lah yang telah mendorong Tom dan ayahnya beserta kroni-kroninya sepertinya sedang membangun sebuah proyek raksasa yang sangat rahasia. Kembali ke dalam kelabang raksasa, Jessica yang sebenarnya bernama asli Hester Shaw kemudian menceritakan masa lalunya kepada si Tom. Hester bilang saat dia masih kecil, Pak Valen ini sangat sering mengunjungi rumahnya karena Pak Valen dan ibunya adalah rekan arkeolog yang suka menggali dan meneliti teknologi masa lalu, semisal papan motherboard, pemanggang roti elektrik, dan lain sebagainya. Buset. Namun saat keduanya menemukan sebentuk kotak aneh yang tampaknya sangat berbahaya, Valen malah merampas dan membunuh ibunya, juga melukai wajahnya yang mulus mempesona menggunakan pisau. Untung saat itu dia bisa melarikan diri dari kejaran Pak Valen. Si Pak Valen ke penjara Starmore untuk membebaskan robot abadi, salah satu dari Brigade Lazarus yang masih tersisa. Ini dikarenakan setelah ditanya, si robot ini bilang kalau dia memburu dan melenyapkan Hester karena Hester tidak bisa menepati janjinya. Ternyata oleh si Pak Tua dan istrinya, Hester dan Tom malah dibawa ke sebuah kota perdagangan untuk dijual oleh Pak Tua. Saat keduanya sedang dilelang sebagai bahan pembuatan sosis, tiba-tiba ada seorang tomboy berwajah oriental yang menawarnya dengan harga sangat tinggi. Tapi karena si pedagang tahu kalau si wajah dingin ini adalah anggota anti-traksionis yang sangat dicari oleh pemerintah, maka dia pun coba menangkap si wanita. Adu jotos antara mereka nggak bisa terhindarkan. Si wanita yang tampaknya sangat terlatih dengan mudah melumpuhkan mereka semua. Namun sial, lagi asik-asiknya baku hantam dan coba menyelamatkan diri, malah muncul si robot yang bernama Strike di tempat tersebut. Maka terjadilah adegan saling kejar yang begitu menegangkan, karena mereka harus berlarian di antara roda-roda raksasa. Untungnya saat itu si Tomboy bisa sekali lagi menyelamatkan mereka berdua. Si Tomboy ternyata adalah teman dari Pandora, ibunya Hester. Pada Tom akhirnya Hester menceritakan kembali sekali lagi kisahnya di mana setelah terbunuhnya sang ibu, si robot inilah yang kemudian membesarkannya. Setelah dewasa, Hester kemudian berjanji bahwa dia bersedia menjadi seperti Shrek dirubah menjadi robot. Namun karena dia mendengar London melintas dekat situ, maka dia kemudian kabur dengan maksud akan membalaskan dendam ibunya. Itulah alasan kenapa Shrek selalu mencarinya. Si wanita tomboy yang bernama Jenny lalu membawa mereka ke Air Heaven, yaitu semacam pangkalan udara raksasa tempat para anggota inti yaitu semacam pangkalan udara raksasa tempat para anggota anti-TS, ya kita sebut aja anti-TS ya, transionis ini ribet soalnya, berkumpul di sana. Di sana mereka disambut oleh Kapten Korra, salah seorang pemimpin anti-TS, yang lalu membawa mereka ke pertemuan Liga Anti-TS untuk menanyakan, kira-kira apa Hester ini masih ingat benda berbahaya apa yang dulu pernah direbut oleh si Valen Brewok dari ibunya. Setelah berhasil mengingat, Tom lalu menjelaskan kalau benda yang direbut oleh si Valen dahulunya adalah inti dari komputer kuantum, yang jika salah dipergunakan bisa menjadi penghancur maha dahsyat. Saat semua sedang sibuk berdiskusi di Air Heaven, tiba-tiba malah muncul Shrek yang menghancurkan semuanya. Tempat tersebut malah dia buat porak-poranda demi mengejar Hester Shaw. Maka terjadilah adu jotos seru saat para anggota TS coba melumpuhkannya, namun dia terlalu kuat bagi mereka.
Tom hampir saja dihabisi andai ledakan di dadanya saat melawan Jenny si tomboy tidak membuatnya lemah dan tumbang saat itu juga. Tapi sebelum mesinnya berhenti bergerak, dia bilang kalau dia sudah memaafkan Hester. Kota raksasa London dibawa kepemimpinan Valen yang haus akan kekuasaan lalu bergerak ke arah utara, ke benteng pertahanan para anggota TS, Benteng San Guo. Jenny dan beberapa anggota TS sudah tiba di San Guo. Ternyata itu merupakan benteng raksasa yang melindungi kota indah makmur tempat para warganya hidup damai tanpa perang. Setelah pesawat mendarat, mereka langsung menemui gubernur yang langsung memerintahkan untuk menyerang terlebih dahulu, karena mereka tidak punya pilihan lain. London pun gak tinggal diam ya. Makin mendekati San Guo, si Valen lalu memerintahkan menyiapkan senjata pamungkas mereka. Dengan sekali tembak, sebagian besar benteng hancur porak-poranda. Armada pertama yang dikirim pun hancur gak bersisa. Untungnya, gak sengaja Hester menemukan sebentuk flash disk yang tersimpan di dalam kalung pemberian emaknya beberapa tahun yang lalu. Flash disk tersebut adalah cara satu-satunya agar inti komputer bisa dimatikan. Akhirnya diputuskan mereka akan pergi mendekati London menggunakan 4 pesawat yang tersisa karena hanya itu jalan satu-satunya mengalahkan Valen dan senjatanya. Dalam perjalanan, Jane kemudian diperintahkan untuk menukik sedang Cora dan 2 yang lain menjadi pengalih tembakan musuh. Namun sayang, Niles harus gugur pertama. Cora setelah menghancurkan beberapa senjata musuh, lalu tertembak pesawatnya dan gak bisa melanjutkan bertempur. Dia lalu meminta Yasmina untuk menghancurkan senjata musuh yang terakhir. Menyadari persenjataannya juga hancur tertembak, Yasmina akhirnya memutuskan untuk melakukan harakiri. Dia akhirnya gugur demi kedamaian dunia. Tanpa senjata pelindung, London menjadi mudah untuk didekati. Jane dan Hester akhirnya turun. Jane akhirnya bertarung melawan si Valentine, sedang Hester bertugas memasukkan flash disk ke inti komputer. Keasikan meladeni Jane, Valen menjadi gak sadar nih kalau komputer sudah dimatikan. Namun ternyata London telah diarahkan untuk menabrak benteng San Guo. Remnya pun telah dirusak oleh si Valen beleguk sebelum dia mencoba kabur. Cara satu-satunya agar bisa berhenti adalah dengan meledakkan mesinnya. Tom pun akhirnya melakukannya. Sedang di luar sana si Valen yang awalnya mengira dia bakal selamat, pesawatnya malah disut oleh si Tom, menyebabkan terjun bebas melantai dengan setengah porak-poranda. Tiba di bawah sana, si Valen brewok ini mengira dia beruntung banget nih bisa selamat dari tembakan. Tiba-tiba roda raksasa kota London mendekatinya dan cres. Seketika itu Pak Valen yang tamak dan serakah berubah menjadi adonan sosis rasa daging segar. Para warga kota London kemudian keluar mendekati benteng San Guo yang setengah hancur. Di sana menunggu sang wali kota yang kemudian tersenyum ramah menyambut mereka tanpa dendam. Film pun berakhir. Oh ya bro sih, sebenarnya dalam film ini ada salah satu hal sedih ya kan, dimana Jane si tomboy pemberani juga gugur saat bertarung melawan Valen si tamak. Gugur dengan kebanggaan karena berhasil menjaga kedamaian dunia. Demikian tadi review atau ringkasan film apa tadi ya, lupa lagi judulnya. Mortal Engine ya kan. Mungkin yang bisa kita petik ya, poin penting yang bisa kita petik adalah menjadi orang yang tamak dan rakus itu sangat tidak bermanfaat ya kan. Damai itu lebih indah. Sampai jumpa di review-review yang akan datang. Jangan lupa klik subscribe-nya ya kan. Tetap jaga kondisi, tetap jaga kesehatan. Wassalam.